What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Midsommar. Dirilis pada tahun 2019, film ini adalah film horor yang cukup ramai diperbincangkan karena di film ini kita nggak akan kagetkan dengan yang namanya jump scare. Dan settingan waktunya pun nggak seperti film yang bergenre serupa, yaitu pengambilan gambar dalam film ini dilakukan di siang hari. Dan film ini mendobrak kebiasaan perfilman horor dunia yang biasanya berlatar pada waktu malam hari dan penuh dengan jump scare biasanya kan. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat kalian semua untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. So, film dimulai ketika Denny menelpon pacarnya bernama Christian untuk datang ke rumahnya. Lalu Denny memberikan kabar kepada pacarnya bahwa ayahnya, ibunya, dan adiknya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, yang dimana adiknya adalah dalang dibalik kematian kedua orang tuanya, dan lalu adiknya bunuh diri. Setelahnya Christian pun datang dan isak tangis Denny akhirnya pecah pada saat itu. Hari demi hari berlalu dan Denny saat itu mengikuti Christian untuk bertemu dengan teman-teman kampusnya yang akan mengerjakan tesis di Housing Land, Swedia, dan beberapa di antaranya hanya ikut untuk berlibur saja. Lalu sepulang dari pertemuan itu, Christian yang tahu kalau Denny sedang dalam keadaan berduka berniat untuk tidak ikut ke Swedia untuk menjaga Denny, dan mereka pun akhirnya terlibat cekcok karena Denny ingin ikut ke Swedia dan tak ingin berlarut dalam duka. Singkat cerita, Pel, salah satu teman Christian, mengajak Denny untuk ikut ke Swedia. Mereka pun bertemu dan Pel memberikan beberapa info mengenai desa di Swedia itu yang notabene Pel sendiri adalah orang Swedia asli. Dan di sana akan ada acara adat yang sangat jarang dilakukan, dan acara itu berlangsung sekitar 90 tahun sekali. Singkat cerita, mereka pun tiba di Swedia. Di tengah perjalanan menuju desanya, Pel memperkenalkan temannya yang bernama Inmar, dan Inmar mengenalkan Simon dan Connie kepada Pel dan juga kawan-kawannya. Yes, thank you. There you go. Ooh. There you go. Thanks, dude. Ready? Yeah, go. Can you feel that? You guys are like my family. Sesampainya di desa yang bernama Harga, mereka disambut hangat oleh warga dan tetua adat di sana. Lalu mereka diantarkan ke penginapan khusus untuk wisatawan. Esok harinya mereka berkumpul di suatu tempat untuk menyaksikan acara Ates Tupa. Dalam acara itu, mereka akan menyaksikan tetua masyarakat di sana untuk bunuh diri. Karena di desa ini, umur mereka sudah ditentukan selama 72 tahun saja. Dan jika umur seseorang di sana sudah setua itu, maka orang itu harus dibunuh atau bunuh diri. Kedua tetua itu pun akhirnya melompat, namun tetua yang laki-laki tidak mati dan akhirnya kepalanya dihancurkan dengan menggunakan palu besar. Akibat menyaksikan ritual itu, akhirnya Simon dan Connie memutuskan untuk pergi meninggalkan desa Harga. Sementara yang lainnya, setelah diyakinkan oleh Pel, akhirnya mereka tetap berada di desa itu. Lalu Josh yang sangat semangat untuk menyelesaikan tesisnya sedang melakukan wawancara kepada perpustakawan di sana. Lalu Josh bertanya soal kepercayaan yang dianut di masyarakat Harga. Perpustakawan itu pun menjawab kalau kitab mereka bernama Rumidar yang ditulis oleh anak cacat yang lahir dari hubungan saudara. Nah, hubungan saudara itu misalnya lu sama kakak lu nih main mantap-mantapan nih. Nah, terus kakak lu hamil. Nah, anaknya itu dinamain dengan hubungan saudara. Dan konon katanya, setiap anak yang lahir dari hubungan saudara itu pasti bakalan cacat gitulah. Nah, jadi jangan coba-coba ngikutin step sister yang ada di bokep-bokep gitu ya. Ketika acara makan-makan, Mark diajak seorang anak desa cewek desa untuk mengikutinya. Sementara yang lainnya kembali ke penginapan untuk beristirahat. Dan tiba-tiba Josh kebangun nih dari tidurnya dan dia langsung menuju ke perpustakaan dan ngefoto-foto kitab Rumidar. Dan itu sebenarnya dilarang sama perpustakawan tadi siang.
Lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang sama orang yang pakai kulit wajahnya Mark yang pas lagi makan tadi diajak sama cewek. Nah, artinya si Mark ini dibunuh dan kepalanya dikulitin cuy. Keesokan harinya 2 orang dikabarkan menghilang dari desa Harga, yakni Mark dan Josh. Chris dan Danny mikir kalau Mark lagi enak-enak sama cewek kemarin sore, dan Josh dikabarkan membawa kabur kitab Rumidar. Nah, sekarang di desa ini hanya tersisa Danny dan Christian, 2 orang yang berasal dari luar desa. Lalu Danny mengikuti ritual menari bersama dengan cewek-cewek di desa itu. Dan yang mampu bertahan hingga akhir, dia akan mendapatkan sebuah mahkota. Singkat cerita, Danny berhasil bertahan sampai akhir melakukan tarian itu, dan dia mendapatkan predikat sebagai May Queen atau Ratu May. Kemenangan Danny dirayakan dengan makan bersama. Lalu dia diajak ke suatu tempat untuk memberkati tumbuhan di sana karena itu adalah kewajiban May Queen. Di sisi lain, Christian berada di sebuah ruangan dan di sana dia diminta untuk menghirup kemenyan mungkin ya sama seorang bapak-bapak yang katanya untuk meningkatkan vitalitasnya. Dan lalu Chris masuk ke dalam sebuah ruangan yang isinya adalah cewek-cewek yang udah siap buat digenjot cuy. Nah, pas lagi anak-anaknya main kuda tomprok, Danny pulang dari acaranya dan menyaksikan Christian lagi main-main sama cewek-cewek di sana. Danny pun akhirnya shock dan langsung dibawa sama beberapa cewek, warga cewek yang ada di desa Harga. Dan lalu mereka rame-rame pun akhirnya nangis bersama-sama. Pas selesai mantap-mantap, Christian pergi ke suatu tempat dan di sana Chris menemukan mayatnya Simon dalam keadaan digantung dan bagian-bagian tubuh yang udah tercecer cuy. Lalu tiba-tiba seseorang datang meniupkan sesuatu ke arah Simon, dan ketika bangun, Simon udah dalam keadaan lumpuh. Dan sekarang mereka akan melaksanakan ritual persembahan, di mana akan ada 9 orang yang akan menjadi tumbal dalam ritual ini. Dan Danny sebagai May Queen diberi kesempatan untuk memilih 1 orang yang akan dijadikan tumbal. Dan setelah berpikir, akhirnya May Queen itu memilih Christian untuk dijadikan tumbal ke-9. Semua tumbal-tumbal itu pun dimasukkan ke dalam sebuah bangunan seperti kuil, dan tubuh Chris dimasukkan ke dalam kulit beruang yang jeroannya udah dikeluarin sebelumnya cuy. Gak usah tanya kenapa Chris diam aja ya, karena dia kan lumpuh. Dan lalu bangunan yang berisikan 9 tumbal itu pun dibakar, dan mereka dibakar secara hidup-hidup. Cukup sadis sih film ini, dan lalu film pun selesai. Yap, inilah alur cerita dari film Midsommar. Keren sih filmnya menurut gue ini. Wah, banyak lah adegan-adegan yang di luar nalar gitu loh. Ada aja ritual-ritual aneh yang dibikin sama sutradara dan penulis naskahnya yang. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan see you.